Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, jangan lupa subscribe, like, dan share, sifatnya gratis. Jadi saya akan mengomentari adalah pengejaran bandar sabu atau narkoba di dalam tol. Jadi tadi pada tanggal 8 April 2020 tadi, ini polisi telah kejar-kejaran dengan bandar narkoba atau sabu di jalan tol. Pada saat itu, bandar narkobanya tetap dia melarikan diri, tidak mau berhenti. Akhirnya kepolisian mengambil tindakan tegas, melakukan penembakan. Di dalam penembakan ini, ada satu orang yang mati, anggota bandar narkoba ini. Sehingga sudah diselesaikan. Di sinilah. Jadi dia ditembak oleh polisi ini. Polisi ini di sini, walaupun dia melakukan penembakan itu, dia tidak boleh dihukum. Dia boleh melakukan penembakan itu karena dia bertalian dengan pekerjaannya. Orang yang melakukan tugas, melakukan tindakan yang mana pada ya, sampai matikan dan sebagainya. Kalau itu ada kaitannya dalam melaksanakan tugas, dia tidak boleh dihukum. Jadi dia bebas, boleh melakukannya karena perbuatannya itu dilindungi oleh hukum, undang-undang. Berbeda kalau masyarakat yang melakukan penembakan itu, yang menembak, masyarakat yang menembak itu ya dapat dihukum. Tetapi karena polisi yang menembak, dia sah hukumnya. Karena memang tugasnya mau mengamankan dan menjaga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Keamanan dan ketertiban ini merupakan tugas utama daripada polisi. Sehingga polisi itu saya lihat dia tegas, mengejar terus, tidak mau kalah di situ. Dikejarnya terus karena kelihatannya bandar narkoba tidak mau berhenti, lalu ditembak. Sehingga ada anggotanya, sehingga dapat ditangkap dan satu anggota narkoba itu mati. Ya dengan matinya itu ya sudah, tidak bisa menuntut kepolisian itu karena polisi melakukan penembakan sah hukumnya, dilindungi oleh hukum karena dia melaksanakan tugas. Ya itu saya lihat. Jadi saya lihat narkoba rupanya masih banyak terjadi di Indonesia ini. Tidak kapok-kapok. Sudah banyak narapidana narkoba di penjara, tetapi saya juga tidak kapok. Hanya melihat uangnya saja mungkin uangnya. Tidak melihat harga diri dan sebagainya. Pokoknya dia hanya melihat uang saja. Sehingga perbuatannya itu sering dilakukan dan sudah banyak penghuni di penjara masalah narkoba. Memang ini perlu diambil tindakan tegas oleh kepolisian, apalagi bandar narkoba. Bandar narkoba ini kan dia banyak merusak rakyat Indonesia, yaitu dengan menjual narkobanya itu kepada masyarakat. Dan masyarakat yang membeli ini kan jadinya nanti sakit dia, jadi ketagihan dan sebagainya. Ibaratnya dia mati secara pelan-pelan karena menggunakan narkoba itu terus. Sehingga nanti dia pelan-pelan akan mati. Katanya setiap bulan ada ribuan mati masyarakat Indonesia yang karena menghisap narkoba ini. Kalau tahunnya puluhan ribu yang mati. Inilah. Jadi polisi harus bertindak tegas untuk menjaga keamanan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai narkoba ini berkembang terus. Rupanya pelaku narkoba ini tidak takutnya melakukan perbuatan itu, apalagi sampai kejar-kejaran di jalan tol. Dan biasanya mereka banyak uangnya ya, sampai dia bisa pakai mobil bagus dan lain sebagainya. Dari hasil penjualan narkoba itu dia banyak keuntungan di situ, sehingga itulah daya tarik mereka itu melakukan kejahatan narkoba itu. Tetapi risikonya juga besar sekali, ancamannya hukuman mati. Dan polisi pun kalau bertindak tegas, tidak ada ampun. Dia akan berusaha mencegahnya itu dengan berbagai cara. Tetapi caranya itu sesuai dengan aturan hukum, tidak melanggar hukum. Jadi itulah saya lihat. Perlu kita mendukung polisi yang melakukan tindakan tadi, melakukan penangkapan daripada narkoba yang melakukan penembakan itu perlu kita dukung. Agar
perkara narkoba itu dapat berkurang di tengah-tengah masyarakat ini. Jangan sampai mereka merusak generasi penerus Indonesia ini. Jadi perlu diambil tindakan tegas. Jadi jangan ragu-ragu menindak pelaku narkoba ini. Jadi kita harus beri dukungan kepada kepolisian yang melakukan penindakan secara tegas kepada narkoba ini. Karena perbuatannya ini banyak menyusahkan masyarakat Indonesia. Bukan sekadar menyusahkan masyarakat, bahkan menimbulkan korban kematian kepada masyarakat Indonesia. Dan matinya juga tidak langsung mati, tapi secara perlahan-lahan. Dia minumnya itu sampai 1 tahun 2 tahun, baru nanti mungkin dia baru bisa meninggal karena sakit. Karena dia kecanduan terus menggunakan narkoba itu, dan juga sangat merusak fisik. Makanya pemerintah dalam hal ini polisi tegas bertindak setiap ada kasus narkoba. Jadi masyarakat harus mendukungnya. Jadi kalau bisa supaya masalah narkoba berkurang di tengah-tengah masyarakat, agar masyarakat terhindar dari masalah-masalah narkoba. Sekian dan terima kasih.